Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review film atau anime yang seru. Kali ini kita akan membahas anime yang cukup unik nih. Bukan masuk ke isekai tetapi bisa terhubung ke isekai. Penasaran bukan? Anime ini bercerita tentang seorang siswa-siswi yaitu Kobayashi Yato. Kita panggil aja sebagai Koba dan juga Endo, yang mengarahkan karakter game supaya bisa selamat dari kematiannya. Kira-kira emangnya mereka bisa melakukan itu? Oke lah, daripada penasaran, kita langsung masuk aja ke videonya. Anime ini dimulai dengan perdebatan antar bangsawan, yaitu pangeran mahkota dan tunangannya yang cemburu karena seorang cewek berambut pink ini. Ternyata itu nggak lain adalah game otome yang sangat disukai dan lagi dimainkan sama si Koba. Dia mendesak temannya yang bernama Endo supaya juga ikutan main. Ternyata mereka ini adalah anggota klub penyiaran. Senpai menyuruhnya supaya untuk berlatih. Koba tetap memaksa Endo, ayo kita main game aja. Nanti kamu bisa sambil mengomentari gamenya. Endo awalnya ogah-ogahan, namun dia tidak bisa menolak. Akhirnya mereka berdua bersama-sama memainkan game itu di ruangan klub. Awal-awal karakter utama berambut pink yang bernama Vienna itu masuk. Dia adalah seorang rakyat biasa yang memiliki kekuatan sihir. Itu cukup langka, yang mana dia langsung disambut oleh si pangeran mahkota, sekaligus ketua OSIS bernama Seik. Vienna langsung meminta untuk diajari salah satu mata pelajaran. Mereka kini ada di taman. Tak lama kemudian tunangannya yang bernama Lise itu datang. Dia memiliki sifat yang terlihat begitu menakutkan dan langsung memarahi Vienna yang seperti ingin merebut Seik. Dan tentu saja Seik merasa kesal dengan sikapnya Lise yang kasar. Tiba-tiba saja muncul cahaya rainbow yang menyinari dirinya. Dia jadi bisa mendengar suara komentator dari Koba maupun Endo yang lagi memainkan game itu. Yang mana Endo mengatakan, itu Lise nggak jahat, dia itu sebenarnya pengen bergabung di sana. Dia itu tsundere. Lihat betapa imutnya dia. Seik benar-benar bingung dong. Imut, cinta, dan apa artinya tsundere? Dia langsung mengambil kesimpulan kalau Endo maupun Koba adalah dewa yang membimbing dirinya. Dia menjawab perkataan dari Koba maupun Endo yang ingin membuktikannya sedikit. Apakah benar percakapan mereka itu bisa didengar oleh Seik? Koba akhirnya menyuruh Seik untuk mencium Lise. Ya, Seik nurut-nurut aja dan langsung melakukannya, membuat Lise benar-benar malu. Koba berteriak kesenangan, sangat imut. Seik yang mendengarnya dan melihat wajahnya Lise langsung tahu dong. Bener juga, gua gak nyangka tunangan gua seimut ini. Di pertengahan game, Koba mengatakan Lise nanti bakal mati karena rasa cemburunya. Dia akan dirasuki oleh penyihir jahat. Dia berpikir kalau membimbing Seik, mungkin saja Lise bisa diselamatkan. Dan dia pun ingin membuat Lise bahagia. Tentu saja Seik di sana penasaran dong dan ingin bertanya kepada Koba maupun Endo. Ya tentu saja Koba maupun Endo gak bisa ngasih spoiler. Tetapi mereka kasih satu kesempatan bertanya yang langsung membuat Seik benar-benar bingung. Cuma satu kesempatan. Akhirnya dia pun malah bertanya apa artinya tsundere. Koba langsung menjelaskan kalau itu artinya malu-malu kucing. Mereka berdua juga menyuruh Seik supaya jangan membalas percakapannya. Kalau kelihatan sama orang lain itu bakal terlihat aneh. Akhirnya dengan tuntunan dari Koba maupun Endo, Seik pun mengajak Lise untuk bergabung belajar bersama. Dan di sore hari jelas sekali Endo maupun Koba harus menghentikan permainan itu dan pulang. Mereka sedikit bingung atas kejadian tadi dan juga game itu nggak bisa dimulai ulang. Saat itu Koba memberikan satu CD edisi khusus kepada Endo yang menceritakan bagaimana kehidupan Lise sebelumnya. Tetapi mereka berdua tidak bisa bertemu sementara, mengingat sebentar lagi musim panas dan sekolah bakal libur. Di sana Koba malah mengajak Endo supaya ke rumahnya aja dan bakal main game bersama. Dan di tempat lain ternyata ada seorang model yang bernama Kirise. Dia juga memainkan game yang sama, tetapi bedanya dia sangat menyukai karakter Vienna. Di hari libur itu Endo benar-benar datang. Dia juga membawa sedikit bingkisan. Koba menyambutnya, dia sangat terlihat imut. Endo menceritakan jika dia sudah membaca CD pemberian dari Koba. Dia benar-benar sedih atas apa yang telah dilalui oleh Lise. Makanya dia kini bertekad akan membantu Lise dan jangan sampai dia dirasuki oleh penyihir jahat. Koba juga menceritakan jika dari kelima harem cowok ikemen itu mereka semua bakal mendapatkan rute kematiannya sendiri. Dan yang paling dekat itu nggak lain adalah Baldur, yang juga termasuk sepupunya Lise. Dia akan mati karena menyelamatkan Vienna.
Endo di sana malah berpikir jika dia juga ingin menyelamatkan Bal. Koba di sana tentu saja memikirkan hal yang sama. Dia ingin membuat semua karakter tetap hidup. Mereka pun bermain bersama. Yang kini, Vienna dan Lise sedang makan di meja yang sama. Sek juga datang ke sana dan langsung menyapa Lise. Ya tentu saja, Lise tetap bersikap normal dan cuek-cuek gitu. Koba menyuruh Sek supaya fokus ke rambutnya Lise. Yang ternyata ada daun di sana menyuruhnya untuk mengambilnya. Lise langsung merasa malu, tetapi dia malah langsung menampik tangan Sek, mengatakan itu tidak sopan karena menyentuhnya di muka umum. Tentu saja Sek terkejut, tetapi lagi-lagi akibat perkataan dari Koba yang mengatakan jika Lise itu sekarang seneng banget atas perlakuan Sek tadi. Di sana Sek malah makin mendekat dan berbisik kepadanya. Jadi kalau berduaan aku pegang kamu gak apa-apa kan? Itu benar-benar membuat Lise makin malu. Dan di saat itu juga Vienna mau pergi dari tempat itu. Koba pun berteriak jika dia juga ingin melihat dari povnya Lise. Itu langsung membuat Lise terkena cahaya surga, mengejutkan semua orang. Sek di sana langsung mengumumkan jika Lise mendapatkan anugerah dari dewa, membuat orang-orang di sana begitu senang. Megami-sama no gocho. Tak lama kemudian, Bal yang lewat di sana juga mendapatkan cahaya surga, yang gak lain adalah kelakuan dari Endo. Endo juga ingin menyelamatkan Bal, karena itu dia juga mau melihat pov dari Bal. Koba menyuruh Sek untuk menyampaikan kepada Bal untuk melindungi Vienna yang akan mengalami kejadian buruk di masa depan. Endo juga kembali datang di keesokan harinya, yang mana di episode kali ini Sek bertemu dengan teman lamanya, seorang pria bernama Arthur. Dia datang dari gereja, yang mana Arthur ini sangat penasaran dengan si gadis biasa yang memiliki kekuatan sihir, atau si Vienna. Dia ingin bertemu dengan Vienna. Sek langsung memperkenalkannya. Dia ingin tahu seberapa kuat si Vienna. Akhirnya Sek pun membawa mereka berdua bersama Bal juga ke lapangan, yang mana Bal dan juga Arthur harus tanding melawan Vienna. Arthur kaget dong, yang benar aja masa lawan cewek. Tapi ketika pertarungan itu dimulai, Vienna dengan sangat cekatan dan sangat hebat mengalahkan dua pria itu. Koba tentu aja kaget, loh kok bisa? Setelah dicek, ternyata level Fiona, HP, bahkan powernya itu mentok ke level 99. Dan di saat itu juga, Endo menyuruh Sek untuk melihat ke belakang. Ternyata Lise mengintip dari sana. Setelah ketahuan, tentu saja dia maju dan masih bersikap dingin, mengatakan jika dia itu terganggu karena kebisikan tadi. Ya tentu saja, Koba langsung mengatakan, bohong tuh bohong, Lise udah ngintilin kamu dari tadi. Dia pengen ngomong sama kamu, tetapi gara-gara ada Arthur, apalagi ada Vienna, dia malah mengurungkan niatnya. Hingga tiba-tiba saja Lise di sana malah mengejek Vienna, mengatakan hal-hal yang jahat, bahkan menghancurkan tongkat usang Vienna. Komi janai. Namun tiba-tiba saja Lise malah menyerahkan tongkat cadangan dirinya untuk Vienna, yang langsung mengejutkan semua orang. Sek sadar, oh jadi itu yang namanya tsundere. Dia malah makin baper sama Lise. Sek makin menyukai Lise. Gak sampai di sana, Lise juga memberikan buku, seragam, dan lainnya. Lagi asik-asik main, Koba malah mengajak Endo untuk berhenti sebentar dan menonton pertandingan baseball. Terlihat jelas Endo seperti enggan. Ternyata Endo dulunya adalah seseorang yang sangat menyukai baseball, bagaikan bagian dari dirinya. Namun karena terlalu banyak berlatih, membuat bahu kanannya itu bermasalah, yang mau gak mau membuat dirinya harus berhenti untuk bermain baseball. Dan di saat sekolahnya itu mengadakan festival olahraga, Endo malah dipilih oleh teman-temannya untuk masuk ke baseball aja. Endo di sana bingung, tentu saja dia nggak bisa melakukan hal itu lagi. Dia tidak bisa beralasan. Hingga tiba-tiba saja Koba di sana malah mengatakan kalau Endo itu sudah masuk ke klub penyiaran, makanya dia nggak sempat buat ikut-ikutan kayak gitu. Ketika mereka berdua pulang bersama, Endo tentu aja bingung. Gua nggak pernah masuk ke klub kayak gitu. Ya Koba nggak peduli sih. Ya udah nggak apa-apa, mulai besok kamu bakal masuk kok. Nanti gua ajarin semuanya. Koba ternyata sudah tahu bagaimana masa lalu Endo yang begitu keras untuk berlatih baseball. Di sana Endo malah menangis. Dia begitu terharu atas apa yang telah dilakukan Koba. Balik lagi ke masa sekarang. Koba mengatakan game itu benar-benar aneh. Bahkan dia tidak bisa untuk membukanya tanpa Endo. Jadi Koba itu nggak bisa main sendirian. Mereka akan bertekad untuk menyelamatkan semua karakter di game itu. Hingga ketika mereka kembali membuka game itu, di sana Arthur malah menahan Lise untuk jangan mendekati Vienna.
Dan di saat itu juga Lise sadar kalau di tongkat sihir pemberiannya kemarin itu ada pita berwarna emas. Apa maksudnya itu? Kenapa kamu menggunakannya? Ternyata setiap warna pita di tongkat sihir itu menunjukkan warna rambut dari orang yang dia sukai. Dan tentu saja warna emas berarti warnanya Seik dong. Kamu mau merebut tunanganku? Vienna yang ketakutan itu mencoba menjelaskan. Bukan, ini pita dari ikatan buku yang kamu kasih kemarin, makanya aku pasang. Aku nggak tahu masalah suka-sukaan kayak gitu. Dia hanya mengikuti siswa-siswi lainnya. Di sana, Endo juga menjelaskan apa yang telah dilakukan Lise kepada Vienna, seperti memberikan buku ataupun baju-baju seragam yang langsung membuat Seik benar-benar makin baper. Lagi pula, pita itu berwarna emas. Itu bisa ditunjukkan kepada Lise. Endo malah memikirkan itu adalah Yuri. Dan di saat itu juga, Koba menyuruh Seik untuk melihat tongkat sihir Lise. Dia sadar kalau ada pita di sana yang warnanya sama seperti rambutnya. Dia langsung memujinya. Dia mengatakan juga ingin menggunakan pita yang sama dengan warna emas dan juga warna ungu untuk mempersepsikan Lise. Lise benar-benar malu. Ini aku buat sendiri kok. Ya udah, nanti aku bakal buatin juga buat kamu. Akhirnya dia pun pergi begitu saja. Hubungan antara Vienna dan Lise itu juga makin dekat. Walaupun Lise ini masih saja terus menghindarinya. Vienna juga menjelaskan kalau dia tuh gak ada perasaan suka-sukaan sama Seik. Malahan dia ngelihat Lise sama Seik itu kayak pasangan kasmaran yang bego gitu. Bal juga datang ke sana. Yang mana Vienna mengajak Bal untuk ikut ke hutan yuk. Kita bakal berburu buat makan malam nanti. Mereka berdua kini sudah sampai di hutan. Yang mana Bal ini juga sedikit bercerita jika dirinya sudah dijodohkan dengan adik kembarnya Lise. Yang sebenarnya mah dia juga belum yakin akan hal itu. Vienna di sana malah mengatakan, ya udah selama kamu belum menikah, kamu bisa menemaniku untuk berburu monster. Mereka membunuh beberapa monster dan terlihat hanya ada monster-monster tingkat rendah, yang mana mereka nggak bisa mengambil dagingnya sama sekali. Hingga tiba-tiba saja ada geraman-geraman makhluk buas. Seekor beruang muncul menyerang. Bal mengeluarkan pedangnya dan akan membunuh beruang itu. Vienna di sana malah berteriak, jangan melindungiku, bahkan aku ini lebih kuat darimu. Tetapi Bal tidak mau mendengarkan. Akhirnya Vienna menggunakan sihirnya untuk memberikan support kepada Bal, hingga dia bisa membunuh beruang itu dengan mudah. Vienna di sana masih kesal, jangan melakukan hal itu lagi, kamu bahkan lebih lemah dariku. Bal di sana tetap tenang dan mengatakan, iya aku lemah kok, aku lemah sama kamu yang begitu cantik, uhuy. Jadi Vienna adalah satu-satunya kelemahan dari Bal. Vienna yang bingung dan malu itu malah memilih buat kabur. Dan di tempat lain, Lise yang lagi merajut itu kini malah berpikiran negatif. Dia berpikir Seik yang berbicara baik bahkan tersenyum kepadanya itu cuma sebagai formalitas, sebagai tunangan aja. Tetapi di sini terlihat jelas yup, kalau sebenarnya Endo dan juga Koba itu mau nyomblangin Vienna dan juga Bal. Game itu terus berlanjut, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang mengadukan kepada Seik kalau Lise lagi gangguin Vienna. Ya tentu aja Seik mah udah tahu. Dia langsung datang ke sana dan melihat Lise yang lagi mengobrol bersama Vienna. Di mana Lise ini seperti menginterogasi Vienna. Kamu tidur di mana emangnya? Kantin itu masih buka setiap hari, pagi, malam, bahkan liburan musim panas juga. Tentu saja berkat tuntunan dari Endo yang mengatakan kalau Lise itu pengen mengajak Vienna ke rumahnya. Seik segera berkata dan menyuruh Vienna buat main aja ke rumahnya Lise. Lise benar-benar senang melihat Seik yang begitu peka. Di saat itu Vienna ini menjelaskan jika dirinya dan ibunya itu selalu diincar untuk dibunuh. Hingga suatu hari ibunya ini malah pergi meninggalkannya sendiri. Lise yang begitu bersemangat juga mengajak Seik buat ke tempatnya. Tetapi tentu saja Seik begitu sibuk untuk pemeriksaan di beberapa daerah, membuat Lise sedikit murung. Namun ketika Bal datang ke sana, Vienna malah kabur. Vienna langsung dibawa Lise buat pulang ke kastilnya. Dia langsung disambut dengan banyak sekali pelayan serta 3 adiknya Lise. Baru saja masuk kamar, dia langsung tersesat yang langsung membuat Lise mau gak mau memindahkan kamarnya Vienna di sebelah kamar miliknya. Gak sampai di sana, Lise bahkan memaksa Vienna untuk belajar tata cara perilaku istana. Ternyata Seik yang lagi pemeriksaan di tempat lain itu terus-terusan memikirkan Lise. Kini Vienna dan Lise duduk bersama dan minum teh. Vienna di sana mengatakan jika Lise itu seperti ibunya. Maksudnya itu kadang-kadang anggun atau kadang-kadang tsundere gitu. Hingga Vienna malah menceritakan apa yang menyebabkan dirinya menghindari Bal. Itu semua karena perkataan Bal kemarin, yang membuat dirinya ini merasa seperti ditembak. Lise jadi merasa sedikit pusing.
Emang sih sepupunya itu nggak benar, cuman tahu pedang doang, nggak bisa berkomunikasi. Tetapi ya kebenarannya ternyata semenjak hari itu Bal malah mengundurkan niatnya untuk menjadi pewaris, supaya bisa dekat dengan Vienna. Sungguh effort yang bagus bukan? ダメですよそんなの。 Dan masih di hari yang sama, ternyata Lise terus-terusan membuat pita untuk Sek. Dan jika ada pola yang salah, maka dia akan mengulanginya sampai banyak sekali. Balik lagi ke Sek yang terus melakukan inspeksi bersama Arthur. Yang mana dia ini malah mengajak Arthur buat melakukan pemeriksaan ke daerahnya Lise. Arthur tahu banget dong, udah kamu itu kangen kan sama Lise? Gak usah alasan-alasan, kamu gak usah menghindarinya juga. Kalau mau kesana ya kesana aja. Akhirnya di malam itu Lise malah mendapatkan secarik surat. Yang gak lain adalah pemberitahuan jika Sek akan datang ke sana besok. Dan di pagi harinya Sek langsung disambut Lise, saudaranya serta Vienna. Ayahnya Lise sedang keluar, tiba-tiba saja Lise di sana malah memarahi Sek karena datang secara tiba-tiba. Endo menjelaskan jika setelah surat dari Sek itu datang, Lise langsung sibuk mengkoordinir semua pelayan, memilih gaun yang bagus, bahkan merias dirinya hanya untuk Sek. Membuat Sek begitu senang dan langsung mendekat bersujud serta meminta maaf. Membuat Lise tidak bisa berkata apa-apa. Hingga tiba-tiba saja gerbang kastil itu malah diledakkan secara paksa. Di sana ada ayahnya Lise yang mencoba untuk menghentikan seorang wanita berambut merah. Sayangnya wanita itu malah lepas dan berteriak memanggil nama Vienna. Vienna sadar wanita itu nggak lain adalah ibunya. Si ibu di sana menilai apa yang digunakan oleh anaknya. Dia bertanya, Lise pasti jahilin kamu bukan? Bikin kamu susah bukan? Tetapi Vienna di sana langsung marah. Kata siapa? Enggak kok, dia baik banget. Kasih aku baju, bahkan mengajariku ini itu. Si ayah di sana malah tiba-tiba mengatakan jika Vienna itu nggak lain adalah sepupunya Lise. Jadi suami dari ibunya Vienna itu nggak lain adalah kakak dari bapaknya Lise. Itu mengejutkan semua orang. 二人がいとこだって。 Jadi ternyata cerita yang sebenarnya adalah ibunya ini sudah dijodohkan oleh ayahnya dengan kakak bapaknya Lise. Namun karena dia sakit keras membuat keluarga dari ibunya Vienna ini malah menolaknya. Udah nikahin aja sama orang lain. Ibunya Vienna yang udah terlanjur cinta itu nggak mau. Akhirnya dia melakukan kawin lari. Dia tetap ingin bersama kekasihnya. Namun setelah dia tahu kalau hamil, kekasihnya itu malah meninggal. Atau si bapaknya Vienna itu meninggal. Ibu Vienna ini sadar betul banyak sekali pihak yang ingin membunuh anaknya ini. Maka dari itu dia mau gak mau harus kabur dan mengasingkan diri. Dia sendiri juga yang mengantarkan Vienna ke akademi, yang menurutnya itu adalah tempat yang paling aman. Hingga tiba-tiba saja Lisa di sana malah bangun dan mengatakan kepada ayah jika Vienna akan menjadi adiknya. Itu mengejutkan semua orang. Tentu saja dengan begitu maka klaim bangsawan dari Vienna akan lebih mudah. Dan Vienna juga bisa mewariskan wilayah itu. Si bapak ini masih bingung dong. Loh, kok bisa tiba-tiba kayak gini? Bukannya pewaris itu sudah diberikan kepada Bal ya? Bal sebelumnya sudah menolak, tetapi kalau Vienna jadi bangsawan, ada kemungkinan Bal akan menikah dengan Vienna. Dan mau gak mau, dia bakal jadi pewarisnya lagi. Di sana Arthur bakal membantunya untuk membuat beberapa dokumen palsu pernikahan. Dan tentu saja Vienna tidak bisa menolak. Bahkan sangat bahagia di sana. Atas kemajuan hubungan antara Vienna dan Lise, Koba mengajak Endo buat main aja besok atau berkencan. Yang langsung membuat Endo begitu kaget, yang bener aja. Mereka ketemuan di pusat kota, dan Endo begitu terkagum-kagum dengan busana Koba yang begitu kawaii. Dia merasa sedikit menyesal, harusnya dia juga tampil modis seperti Koba. Hingga ketika mereka berdua berjalan di gang, tiba-tiba saja ada seorang pria aneh yang menarik tangannya Koba dan memanggil nama Koba dengan nama Eve. Dia sudah mencari Eve sejak lama. Tentu saja Endo langsung bertindak, menarik Koba ke pelukannya. Pria itu merasa sedikit malu karena dianggap seperti orang aneh. Akhirnya dia melepaskan kacamatanya, dan ternyata pria itu gak lain adalah artis yang lagi naik daun. Yang gak lain adalah Kirise. Kirise mengatakan mungkin pikirannya sekarang ini lagi bingung. Dia sudah lama berpisah dengan pacarnya. Dia hanya merasa jika Koba itu mirip seperti pacarnya. Akhirnya mereka pun bisa mendatangi restoran itu tepat waktu. Yang mana akibat kejadian tadi, Endo gak bisa berpikir jernih dan malah memesan makanan terong yang gak dia sukai. Di depannya Koba malah menceritakan sesuatu tentang Kirise, yang menurutnya itu ada hubungannya dengan game Magikoi. Jadi ada salah satu rute di game tersebut yang mana Vienna itu dipanggil oleh salah satu dewa yang bernama Kirise.
Dan mukanya itu mirip banget sama Kirise model tadi. Dia ditarik ke dunia lain, maksudnya dari game ke dunia real gitu. Tetapi Koba di sana memikirkan, mungkin aja karakter yang mirip sama namanya, bahkan pekerjaannya itu sengaja asal tracing sama Kirise dunia nyata oleh developernya. Di keesokan harinya mereka kembali memainkan game itu. Dan kini Sek ternyata begitu sedih, karena dia nggak mau pergi dari tempat itu. Dia nggak mau berpisah dengan Lise. Tentu saja Lise malu dan merasakan hal yang sama. Tetapi ya bagaimanapun juga mereka berdua harus melakukan tugasnya. Lise memberikan pita yang sudah dia buat dari kemarin. Pita itu begitu cantik, dan akhirnya mereka pun mengantarkan Sek dan rombongannya pergi dari tempat itu. Lise benar-benar senang atas apa yang terjadi hari itu. Namun ketika dia tidur, dia malah bermimpi buruk tentang orang-orang yang malah menjauhi dirinya. Semester baru pun dimulai, kabar tentang Vienna yang gak lain adalah sepupunya Lise langsung tersebar di mana-mana. Dan Vienna itu jadi lengket banget sama Lise, selalu bersama-sama berdua. Dia juga bertemu dengan Sek yang langsung menunjukkan kalau dia ini udah pakai pitanya. Lise di sana malah langsung mengomel, hanya karena pitanya mencong. Sek maupun Vienna malah tersenyum, dia sudah tahu bagaimana sifat dari Lise. Saat itu juga mereka melihat Bal yang lewat. Bukannya menyapa, Bal malah pergi seperti menghindari Vienna. Membuat Vienna malah merasa gak enak dan bingung. Akhirnya Lisa meminta satu hal kepada Vienna. Sepulang dari akademi, Lisa langsung berbicara berdua dengan Bal, yang mana Bal juga merasa tenang atas Vienna yang sudah masuk ke bangsawan gitu. Jadi keamanannya mungkin akan lebih terjaga, namun dia tetap merasa tidak pantas untuk Vienna. Apalagi dia sudah membuang gelar bangsawannya. Dia bukan siapa-siapa sekarang, dia merasa tidak pantas untuk Vienna. Di sana Lise malah meneriakinya kalau Bal itu adalah pengecut. Namun tetap saja Bal mengatakan kalau dia sangat mencintai Vienna. Akhirnya Lise pun pergi dari sana. Dan seperti dugaannya, ternyata Vienna juga ada di ruangan itu, bersembunyi di dalam lemari dan mendengar semua percakapan itu. Bal tidak bisa beralasan lagi, dia langsung bersujud dan menembaknya. Dia sangat mencintai Vienna. Di sana Vienna juga berkata jujur kalau dia itu benar-benar bingung. Dia juga nggak nyangka tiba-tiba jadi bangsawan kayak gini. Padahal dia mah masih ngerasa kayak masyarakat biasa. Hingga tiba-tiba saja Vienna di sana malah mendengar ucapan dari komentatornya Endo maupun Koba. Vienna dan Bal pun sepakat. Walaupun nggak ada restu, Vienna juga akan membuang gelar bangsawannya dan akan kawin lari karena cinta mereka berdua. Vienna pun akhirnya setuju untuk berpacaran dengan Bal. Dan di malam hari itu lagi-lagi Lise mengalami mimpi buruk, yang mana Sek begitu kesal dengan sikapnya Lise yang suka menolak dirinya ataupun tiba-tiba marah gitu. Dia juga udah muak dan lebih memilih untuk pergi bersama Vienna aja. Sejak hari itu Lise terus-terusan menghindari Sek di akademi, bahkan menghindari Vienna juga. Vienna yang sudah nggak tahan itu langsung menahan Lise. Lise langsung mengatakan yang sebenarnya jika dia ini berbeda. Yang mulia itu nggak mungkin mencintai dirinya kayak gitu. Dia nggak seperti Vienna yang bisa berkata jujur. Lise juga bahkan bingung kenapa dia selalu terbelit-belit seperti ini. Akhirnya Sek pun datang ke sana dan mengatakan jika dia juga mencintai Lise. Tetapi Lisa tidak mau mendengarnya sama sekali. Daripada perkataan, akhirnya Sek pun memilih untuk mencium Lise, membuat Lise benar-benar terkejut hingga tiba-tiba saja dia pingsan di sana. Jadi di masa lalunya mereka berdua ini sudah dijodohkan ketika masih anak-anak. Lise di sana begitu senang terus bermain-main bersama. Lise sudah mencintai Sek sejak pertemuan pertama itu. Namun si ayah di sana malah mengatakan, kamu nggak boleh nyusahin Sek kayak gitu. Mau gimana pun juga Sek akan menjadi raja. Dan mau mencintai kamu ataupun enggak, kamu harus tetap berada di sisinya. Sejak saat itu sikapnya Lise malah berubah. Dia menghindari bahkan menolak semua tawaran dari Sek. Namun jelas di hati kecilnya itu dia selalu berteriak dan ingin mendapatkan perhatian dari Sek. Dalam pingsannya itu Lise bisa mendengar ucapan dari Koba maupun Endo yang menyuruhnya supaya percaya terhadap Sek dan jangan mendengarkan perkataan dari penyihir jahat itu. Ternyata Lise sudah disembuhkan oleh Vienna dan juga Arthur. Dia akan baik-baik aja sekarang, tetapi tentu aja perkataan tentang penyihir jahat itu juga didengar oleh Sek maupun Vienna. Karena gak punya pilihan, akhirnya Koba maupun Endo menceritakan yang sebenarnya. Kalau di masa depan, Lise bakal dirasuki oleh penyihir jahat. Karena dia itu cemburu, dia sangat mencintai Sek sejak dahulu. Cuman Sek yang bisa membantu Lise dan menahan semua kehancuran yang akan terjadi di kerajaan itu.
Mereka sengaja tidak mengatakannya sejak awal karena Endo maupun Koba ini khawatir. Cinta itu seharusnya tumbuh dengan alami, bukan karena satu tugas seperti ini. Di sana, Sek juga yakin atas perasaannya sendiri. Dia tidak akan mungkin membuat tunangan yang dia cintai ini mati begitu saja. Sek membawa Lise ke rumahnya. Saat itu juga Lise membuka matanya. Dia terkejut dan berteriak. Dia akhirnya mengingat tentang ciuman itu dan malah meminta maaf atas kelakuannya. Hingga dia tanpa sadar menarik bajunya Sek ketika Sek ingin pergi, membuat dirinya malu. Saat itu juga sang ayah pergi dari sana, membiarkan dua pasangan kasmaran itu untuk berduaan. Kini Koba dan juga Endo mengadakan rapat tentang penyusunan rencana untuk menghentikan bangkitnya penyihir jahat. Dia merasa jika beberapa karakter itu sudah selamat. Namun yang tersisa di sini adalah Pak Leon dan juga Fabian, yang mana Pak Leon ini dulunya dibesarkan dengan cara yang kurang baik, membuat dirinya menjadi pendiam. Demi persiapan mencegah bangkitnya penyihir setelah festival syukur, Koba menyuruh Vienna untuk memberitahu ayahnya Lise, supaya mengerahkan kesatria khususnya dan meyakinkan Pak Leon. Sedangkan Sek disuruh untuk merekrut Fabian yang masih kecil, serta mengajak Arthur untuk bekerja sama. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan Arthur, yang mana Arthur tentu saja setuju. Kini tinggal Fabian yang sebenarnya dia memiliki trauma karena selalu didekati oleh orang yang cabul yang tertarik dengan keibutannya. Dia jadi takut dengan orang-orang tinggi. Saat itu juga Sek bertemu dengan Lise. Dia langsung bercerita jika dia sedikit ragu untuk berbicara dengan Fabian. Lise di sana punya 3 adik, tentu saja dia sangat pede. Dia akan membantu Sek. Sek langsung mendatangi Fabian duluan, yang mana Fabian langsung merasa ketakutan. Namun ketika Lise datang ke sana, dia merasa sedikit tenang. Lise begitu jago mendekatinya, bahkan mengajarinya tentang sihir. Melihat kedekatan itu membuat Sek begitu kesal. Dia mulai merasa cemburu. Sekarang aja Fabian masih kecil, gimana kalau udah gede? Karena nggak tahan lagi, akhirnya Sek meminta Lise untuk kembali. Sebelum kembali, Lise mengajak Fabian untuk main ke rumahnya nanti, bermain dengan adiknya. Kini Koba maupun Endo disuruh untuk menjadi pembawa acara di acara festival sekolah. Mereka begitu lihai membawakan komentar-komentar bahkan sampai memeriahkan pertandingan. Banyak sekali murid yang ikut datang ke sana, bahkan mereka berdua mendapatkan julukan pasangan bodoh. Mereka kini kembali bermain game itu, yang mana Vienna bersama Bal akan menemui Adipati atau bapaknya Lise. Vienna begitu takut, Bal memegangi tangannya. Mereka gak sadar akan hal itu dan terus berpegangan tangan sampai di depan Adipati. Adipati mengira mereka datang ke sini untuk meminta restu. Tentu saja tidak. Vienna di sana langsung menceritakan yang sebenarnya tentang nyawa Lise yang dalam bahaya dan juga penyihir jahat. Adipati di sana sadar dia tidak mungkin membiarkan hal itu dan akan membantu rencananya Vienna. Koba di sana malah menyuruh Vienna untuk memanggil Adipati dengan sebutan ayah. Ya, Vienna nurut-nurut aja sama perkataan itu. Dia langsung membuat Adipati begitu senang, bahkan mengeluarkan pedangnya dan menyuruh Bal untuk mengalahkan dirinya kalau mau menikahi Vienna. Vienna yang kesel langsung saja memukul mereka berdua, menghentikan pertengkaran itu. Sepulang dari sana, Bal memuji kekuatan Vienna, namun tetap saja dirinya akan terus berjuang untuk menjadi lebih kuat dan tidak akan mati begitu saja, membuat Vienna begitu tenang dan senang. Soka. Di malam hari itu, Vienna juga berbicara dengan si ibu tentang penyihir jahat, yang mana dia ini juga bingung bagaimana caranya mengajak Pak Leon di dalam misinya nanti. Ibu di sana malah mengajukan dirinya dan akan membantu Vienna. Dan di malam itu juga Lise masih bermimpi buruk. Dia kepikiran dengan hal itu, namun sampai di keesokan harinya ketika Sek mendekatinya, dia malah makin mengungkapkan kata-kata gombalan yang membuat Vienna terus-terusan merasa malu. Itu tidak seperti Sek yang biasanya. Endo dan Koba sebenarnya sedikit khawatir apakah ibunya Vienna itu berhasil membujuk Pak Leon. Ternyata di malam itu dengan menggunakan topeng, ibunya Vienna datang ke satu tempat tersembunyi dan terkena jebakan. Leon muncul di sana. Dia sedikit terkejut. Jadi ternyata 10 tahun yang lalu di suatu pesta dansa, ibunya Vienna dan keluarganya ini datang. Dia dapat mendengar dengan jelas beberapa orang yang membicarakan Leon yang gak lain adalah anak haram. Leon terlihat begitu lusuh dan terus menunduk. Ibunya Vienna yang kesal itu malah mengeluarkan sihirnya. Beberapa tikus muncul langsung membuat keributan di sana. Ibu Vienna menarik Leon untuk ikut bersamanya. Ibunya Vienna ini sudah tahu jika Leon itu merasa begitu tersiksa. Sejak saat itu, Leon menjadi muridnya dan mempelajari banyak sekali sihir-sihir kegelapan. Dia meminta Leon untuk ikut bekerja sama untuk mengalahkan penyihir jahat.
Leon akan melakukan itu jika ibunya Vienna mau menerimanya. Maksudnya Leon ini memiliki perasaan khusus terhadap ibunya Vienna, tetapi ibunya Vienna ini pura-pura nggak tahu. Dan dia memilih buat pergi aja. Ya kalau kamu nggak tertarik, ya udah nggak apa-apa. それだけで十分。 Dia akhirnya pulang dan langsung bertemu dengan putrinya, yang mana dia merasa sedikit sedih karena gagal meyakinkan Leon. Mimpi buruk Lise terus berlanjut, bahkan Lise jadi terus-terusan menghindari Zack di akademi. Zack tidak menyerah, dia bahkan sengaja menjegat Lise dan memaksanya untuk pulang bersama. Namun secara mengejutkan, Lise yang sudah terlalu malu itu malah nekat untuk loncat dari kereta. Zack berkonsultasi dengan Vienna, Arthur, dan juga Bal. Bagaimana Lise makin hari itu makin tsundere, dan teman-temannya di sana terus menenangkannya dan berkata baik. Lise itu sangat mengagumimu dan sekarang sudah di tingkat luar biasa. Mereka akhirnya menyuruh Zack supaya terus memojokkannya aja. Sedangkan di tempat lain, Lise mulai terjerat oleh penyihir jahat yang mencoba untuk merasuki dirinya. Dia berkata jika pangeran itu membencinya, gak ada yang suka sama dia. Lise hampir termakan kata-kata itu, namun ketika penyihir itu mengatakan pangeran itu bodoh, membuat dirinya langsung tidak terima. Dan keluar dari sana, dia melawan penyihir itu. Dia ingat dan percaya dengan ucapan Koba dan juga Endo, jika dia tidak akan mungkin kalah dan dirasuki oleh penyihir jahat. Di pagi hari itu, Lise malah berubah. Dia datang untuk menemui Zack yang begitu senang atas kehadirannya. Namun secara tiba-tiba, Lise di sana malah berkata dengan tegas, jika dia sangat mencintai pangeran, mau pangeran tidak menyukainya pun dia akan tetap mencintai pangeran. Dia juga tidak akan kalah dengan penyihir jahat itu. Endo di sana mengatakan jika Lise itu sekarang bukan tsundere lagi, tapi sugire. Namun tetap saja Lise di sana masih berkata dengan tegas tentang ketidakpercayaannya atas perlakuan Zack yang begitu baik kepadanya. Kamu gak usah maksain diri kayak gitu. Mau kamu gak suka sama aku pun gak apa-apa. Tetapi Zack di sana malah mendekati Lise dan memeluknya. Dia mengatakan jika dia merasa cemas, dia merasa cemburu ketika Lise dekat sama cowok lain. Dia juga bingung dengan perasaan ini. Intinya dia juga mencintai Lise, membuat Lise benar-benar senang dan tidak mau melepaskan pelukan itu. Hal yang sama terjadi pada Endo dan juga Koba yang saking senangnya malah mereka berdua jatuh bersama. Dan kini di sekolah itu akan diadakan festival budaya dan klub penyiaran akan mengadakan drama musikal, yang mana Endo serta Koba ditunjuk untuk menjadi pengganti ketua. Endo dan Koba membuat naskah cerita romantis, namun mereka berdua ini sadar setelah memainkan game otome itu. Entah kenapa rasanya kurang nendang gitu. Koba menyarankan untuk membuat drama tentang Lise dan juga Zack aja. Dia menyuruh Endo untuk memerankan Zack, karena dia sangat menyukai suaranya. Endo akan melakukan itu dengan syarat Koba harus memainkan perannya Lise, dan dia pun setuju. Game itu terus berlanjut, yang mana Lise dengan sifat sugerenya itu malah memutuskan untuk memakai baju olahraga di festival syukur, supaya bisa leluasa dalam melawan penyihir jahat. Festival syukur itu adalah acara formal, lagi pula mereka harus pakai baju kopel. Zack dan juga Vienna terus membujuknya karena mereka berdua ini ingin melihat Lise dengan gaun yang cantik. Zack membujuk Lise dengan ucapan-ucapan manisnya yang membuat Lise nggak tahan lagi dan kabur. Dia berpapasan dengan Bal, yang mana Bal mendapatkan suatu pesan dari Lise. Dia mengatakan kalau Lise ingin pakai baju kesatria kerajaan aja. Itu cukup bagus lantaran bajunya itu putih dengan warna emas yang sangat cocok untuk mereka berdua. Zack begitu senang, dia tidak sabar melihat Lise dalam pakaian kesatria tersebut. Dia pun sadar Bal ini lagi berduaan dengan Vienna. Zack pergi karena tidak ingin mengganggunya. Balik lagi ke dunia real life. Di sekolah, naskah romantis itu ditolak mentah-mentah karena terlalu vulgar. Bahkan Endo dibawa untuk disidang. Yang benar aja ini, kamu mau menggoda Koba atau kamu mau ngapa-ngapain Koba ya? Ya Endo sendiri juga bingung. Lagi pula dia juga sadar Koba gak mungkin suka sama dia. Senpainya gak mau tahu, dia akhirnya menyerahkan naskah cerita detektif yang sudah klub itu gunakan tahun lalu. Mereka berlatih, di saat yang sama game itu sudah mulai mempersiapkan strategi. Begitu juga dengan Adipati yang memasangkan kesatria elit di tempat munculnya penyihir jahat. Siapa sangka Pak Leon juga ada di sana dan mendengarkan rancangan strategi tersebut. Adipati di sana juga menceritakan jika setelah Falbian itu datang ke rumahnya, anaknya yang paling kecil itu malah memutuskan untuk menikah dengannya. Kalaupun gak bisa, dia akan memilih untuk bunuh diri. Itu mengingatkan Zack ke masa lalunya. Dengan sifat sugirenya itu, Lise berkata jujur bahkan tegas, mengatakan bukan pas bocil doang.
Selamanya pun dia akan mencintai Sek, bahkan kalaupun ada cewek lain yang muncul, dia pasti akan melawan cewek tersebut. Sek yang udah gak tahan itu gak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia malah mendekat dan memeluk serta mencium Lise. Dia sedikit mengingat masa lalunya ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Lise. Dia melihat Lise itu begitu imut dan sangat cantik seperti bunga, membuat dirinya benar-benar suka sekali bermain dengannya dan mungkin mulai mencintainya. Namun hingga suatu saat Lise malah menghindarinya, membuat Sek begitu kepikiran apa yang salah dengan dirinya. Namun sekarang Sek begitu bersyukur hubungan mereka berdua sudah kembali seperti dulu, dan tentu saja ini semua berkat Koba dan juga Endo. Festival budaya itu dilakukan, Koba dan Endo serta anggota klub penyiaran lainnya melakukan drama musikal pas-pasan dan sangat bersungguh-sungguh. Dari sana ada beberapa cowok yang malah mendekati Koba. Tentu saja Endo langsung menyelamatkan Koba dari dua cowok Badung itu. Tak lama kemudian sang kakak juga datang ke sana. Dia juga adalah alumni dari sekolah ini. Dia kini berkuliah di kampus yang sama dengan si model Kirise. Hingga si kakaknya ini ingin mengatakan sesuatu, namun Koba di sana langsung menariknya pergi. Tak lama kemudian dia kembali dan mengatakan kakaknya itu udah pulang. Namun ketika Endo kembali dari membeli makanan, dia malah ditarik sang kakak untuk berbicara berdua. Kakaknya Koba di sana bertanya, "Gimana tentang Koba? Kamu suka nggak?" Ya Endo di sana langsung bercerita kalau dia itu suka, bahkan sampai tergila-gila karena keimutannya. Tapi ya mau gimana lagi, sepertinya dia juga sadar Koba ini nggak menyukai dirinya balik. Kakaknya Koba ini ingin mengatakan sesuatu, tetapi Koba malah datang duluan dan menghentikan percakapan tersebut, memaksa kakaknya supaya jangan ikut campur dan pulang aja. Mereka nggak tahu aja, ternyata dari gedung lain ada Kirise yang mengamati mereka. Dia masih menganggap Koba sebagai pacarnya, yaitu Eve yang hilang itu. Ketika festival syukur itu tiba, Koba begitu bersemangat bahkan mengajak Endo untuk menjadi pemandu sorak. Itu adalah hari yang penting baginya, yaitu melawan si penyihir jahat. Di dalam game, Lise dan beberapa wanita lainnya ada di atas parade, menabur bunga yang mempersepsikan Dewi Lirena. Lise sedikit mengingat masa lalunya, di mana ketika dia masih kecil dan selalu menolak Sai. Namun ketika dia bersama Ratu, dia bisa berkata dengan jujur. Ratu memuji rambutnya dan memberikannya satu bunga Lirena yang bisa menangkal kutukan dan hal-hal buruk. Kembali ke festival, Arthur bahkan menjadi pastor di sana dan memimpin upacara doa. Koba sedikit bercerita jika sebenarnya ada dua dewa di sana. Namun salah satunya itu menghilang, yang tersisa nggak lain adalah Dewi Lirena. Dan di malam itu para siswa di akademi akan melakukan pesta dansa, yang mana Sek dan juga Lise terlihat begitu menawan menggunakan pakaian kesatria istana. Bal di sana sedikit bingung, Vienna nggak datang. Ternyata Vienna ini masih galau memandangi gaun ibunya dulu. Dia harus memakai itu, tetapi dia begitu gugup, apalagi harus berdansa di muka umum. Tak lama kemudian Bal masuk ke sana dan memintanya untuk berdansa dengannya. Vienna sedikit menolak, namun dia tidak bisa lepas dari rayuan Bal. Akhirnya dia pun menggunakan gaun itu dan pergi ke pesta dansa. Lido, Yang mana dari kejauhan Leon melihat Vienna itu sama persis seperti ibunya dulu. Ketika berdansa entah kenapa Bal dan Vienna ini ngerasa kayak familiar, kayak pernah ketemu dulu. Sek dan Lise juga berdansa, namun Lise di sana terus serius. Dia akan kalahkan penyihir jahat. Tentu saja Sek tetap menggodanya sampai membuat Lise malu. Tiba-tiba saja muncul badai dan petir. Adipati langsung mengarahkan batalionnya untuk pergi ke tempat di mana munculnya penyihir jahat. Fabian juga akan ke sana, siapa sangka penyihir jahat itu malah datang ke bangunan pesta dansa, menyerang Adipati dan tentaranya. Semua orang segera datang, Adipati menunjuk kemana penyihir itu pergi. Sek, Lise, dan lainnya segera ke sana. Mereka dapat melihat dengan jelas Fabian yang kini sedang disandra oleh penyihir jahat. Lise ingin menyelamatkannya, namun Sek menahannya. Serangannya Lise akan melukai Fabian juga. Tiba-tiba saja ada bola sihir kegelapan yang langsung memotong tangan penyihir jahat, membuat Fabian bisa lepas dan selamat. Ternyata itu adalah kelakuan Leon yang ikut dalam misi tersebut. Mereka terus bertarung dengan para binatang-binatang dan monster buatan si penyihir, membuat mereka kewalahan. Dan ketika penyihir jahat itu lari, Lise malah mengejarnya, membuat mereka semua terkejut. Penyihir itu segera menjatuhkan bunga Lirena yang dipakai di kepalanya Lise. Karena tidak adanya bunga penangkal sihir jahat itu, akhirnya sedikit demi sedikit Lise mulai ditelan kegelapan.
Sek dan lainnya juga datang ke sana, namun sayang Lise sudah terlanjur dirasuki. Sek di sana nggak mau mikir banyak lagi, dia malah masuk ke api kegelapan dan memeluknya, mengatakan hal baik tentang Lise. Di alam bawah sadarnya, Lise di sana meringkuk, merasakan kesendirian. Dia bisa mendengar teriakan dari Sek, bahkan teriakan dari Koba dan Endo yang sangat-sangat hangat menurutnya. Teman-teman yang lain juga meneriakinya, memanggil namanya. Hingga Sek benar-benar bisa menjemput Lise dari alam bawah sadarnya. Lise pun akhirnya terbebas dari penyihir jahat itu. Tiba-tiba saja penyihir jahat itu kembali muncul, namun sosoknya malah berubah menjadi berwarna putih. Dan itu nggak lain adalah dewi dari kerajaan tersebut, yaitu Dewi Lirena. Dia sangat memohon maaf, dia mengira semua hal buruk yang telah dia lakukan adalah mimpi. Ternyata semua itu adalah kenyataan. Dia sangat merasa bersalah dan terus-terusan bersujud memohon maaf. Dia berniat merasuki Lise karena menurutnya Lise itu mirip seperti dirinya. Namun sayangnya perasaan Lise yang sangat mencintai Sek itu malah mempengaruhi dirinya. Bahkan dia juga bisa mendengar ucapan dari Koba maupun Endo. Akhirnya Dewi Lirena pun menjelaskan, dulunya dia itu bagaikan satu galaksi hingga dirinya membelah diri menjadi dua, yaitu Dewa Kwon Kirise. Mereka berdua membuat dunia, bahkan membuat manusia, yaitu Adam dan Eve. Namun Kwon malah jatuh cinta kepada Eve. Dia bahkan nekat membunuh Adam. Eve terus menolaknya, dan itu terus berulang kali setiap kali Eve berinkarnasi. Lirena terus berusaha menyadarkannya, tetapi Kwon tidak mau mendengarkannya. Akhirnya mereka berdua bertarung, hingga Kwon malah terlempar ke dunia lain atau ke Jepang. Sedangkan Lirena malah terpuruk menjadi penyihir jahat. Dan kini Koba bertanya tentang Kwon, apa itu sama dengan Kwon Kirise yang ada di dunia ini? Dewi Lirena mengatakan benar, Dewa Kwon itu merasuki pria yang bernama Kirise. Jadi mereka kan sebelumnya adalah satu, jadi penglihatan mereka pun sama-sama gitu, dapat melihat hal yang sama. Dan saat ini tentu saja Kwon yang ada di badannya Kirise itu dapat melihat Eve yang gak lain adalah Vienna dari matanya Dewi Lirena. Vienna itu berinkarnasi dari Eve, sedangkan Bal berinkarnasi dari Adam. Koba juga bertanya mengenai rute Vienna yang ditarik oleh dewa ke Jepang. Itu memang benar, Lirena tidak menyangkalnya. Jadi sebenarnya game ini adalah suatu penyambung antara dua dimensi. Yang membuatnya ini gak lain adalah Kwon Kirise supaya bisa bersama menarik Eve ke Jepang. Namun sayangnya yang bisa terhubung antar dua dimensi itu gak lain adalah Koba dan juga Endo, karena mereka memiliki suatu kesamaan dengan Lise dan Sai. Dewi Lirena terus bersujud meminta maaf. Akhirnya Lise pun mendekatinya dan menyuruhnya supaya untuk berhenti melakukan itu. Saat itu juga dirinya malah bercahaya emas, dirinya kembali mendapatkan kekuatan dewanya itu. Dewi Lirena akan memberikan ucapan terima kasih dengan mengangkat Lise menjadi gadis suci. Arthur tahu betul kalau Lise menyetujuinya, prosesnya akan lama. Harus meminta persetujuan banyak sekali pendeta, menyiapkan ini itulah dan lainnya. Hanya ada satu cara untuk melewati itu, yaitu jika Lise menikah. Dan saat itu juga Sek malah langsung mengeluarkan cincin, memasangkannya dan melamar Lise. Endo dan Koba bersorak, akhirnya ini adalah ending yang bahagia. Tiba-tiba saja kakaknya itu pulang karena ketinggalan kunci. Namun ada seseorang yang menariknya, membuat mereka berdua terkejut. Kakaknya dibawa oleh orang misterius menggunakan mobil. Setelah mereka kembali, ternyata TV itu malah bersinar, menampilkan Dewi Lirena yang menjelaskan jika kini Kwon menculik kakaknya, dia akan menjadikannya sebagai wadah dari Eve. Dewi Lirena memberikan kekuatan dewa, yang mana Koba dan Endo bisa mendengar suaranya. Menurut penglihatan Kwon yang juga dilihat oleh Lirena, Kwon membawa kakaknya Koba ke universitas. Koba dan Endo segera ke sana dan masuk ke suatu rumah kaca. Dan saat itu juga Kwon malah membuat batasan, yang mana Lirena ini gak bisa terhubung kembali dengan Koba maupun Endo. Koba dan Endo terus berteriak untuk menyadarkan Kwon. Namun sayang, mereka berdua malah disihir hingga tidak bisa bergerak bahkan berbicara. Kwon di sana malah menghasut Koba, mengatakan kamu itu iri bukan dengan kakakmu. Kamu itu gak ada bedanya sama gua. Di sana Koba gak bisa ngelak karena semua itu benar. Dari dulu kakaknya memang lebih cantik dan lebih disukai oleh orang-orang. Bahkan Koba ini sampai menganggap Endo ini suka sama kakaknya. Di dimensi lain itu, Dewi Lirena dan lainnya pada kebingungan karena tidak bisa tersambung kembali. Lise sadar, dia sebelumnya pernah mendengar ucapan dari Endo dan Koba ketika dirinya dalam bahaya.
Lise yakin hal itu juga berlaku sebaliknya. Maka dari itu dia akan berdoa supaya suaranya ini bisa sampai dan bisa menyelamatkan Koba. Benar saja Koba bisa mendengar suaranya Lise, membuat dirinya sadar dan kembali bergerak. Ternyata jiwa Lise kini masuk ke boneka gancinya. Di sana Lise mengatakan hanya ada satu cara untuk mengalahkan Kwon, yaitu dengan memantapkan hati dari Koba. Lise menyuruh Endo untuk mengatakan perasaan yang sebenarnya. Akhirnya Endo pun mengatakan jika dia mencintai Koba, yang sudah baik dan menyelamatkan dirinya. Koba juga mengatakan hal yang sama dan mereka berdua pun setuju untuk berpacaran. Kwon yang ada di badannya Lise itu tidak terima dan mengeluarkan kekuatannya untuk segera menyerang. Namun serangan itu tertahan, tidak mengenai Koba maupun Endo. Ternyata berkat dirinya yang tidak terkendali tadi membuat penghalang itu rusak dan akhirnya Dewi Lirena pun bisa muncul di sana dan menarik jiwa Kwon masuk ke dalam tubuhnya. Lise pun akhirnya sadar, dia tahu betul jika Dewa Kwon itu memanfaatkan dirinya. Namun dahulu dia juga pernah dinyatakan akan mati karena penyakitnya. Dewa Kwon itu muncul menyembuhkan dirinya bahkan merasuki dirinya. Dia meminta maaf dan si kakak juga dinyatakan baik-baik saja. Akhirnya karena sudah selesai, mereka pun berpamitan. Dewi Lirena harus segera kembali bersama Lise. Kakaknya Koba pun sadar. Di keesokan harinya mereka memainkan game itu dan ternyata mereka masih bisa terhubung. Mereka begitu senang ketika berbicara dengan Sek. Dan itu mungkin adalah kesempatan terakhir kalinya, yang mana Endo juga meminta Sek supaya jangan menyebut dirinya ini dewa, karena mereka ini seumuran. Sedikit demi sedikit layar TV mulai bergetar. Pada akhirnya sambungan mereka pun terputus. Game itu seperti mengulang dari awal. Beberapa waktu berlalu, Sek akan menikah dengan Lise, yang mana tingkah sunderinya Lise ini masih saja membuat Sek begitu baper. Dewi Lirena juga datang ke sana dan merapalkan mantra, yang langsung memunculkan dua sosok yang gak lain adalah Koba dan juga Endo. Koba memeluk Lise, dia begitu senang atas pertemuan ini dan memberikannya selamat. Akhirnya mereka pun hidup bahagia. Benar-benar plot twist juga ya. Jadi bukan tentang isekai game gitu, tetapi tentang memang ada isekai dan game itu dibuat untuk menghubungkan dua dimensi tersebut. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye bye.